Oke, jadi kalau belajar CSS Flexbox enaknya tuh langsung di sini. Jadi kita ngoding di sini, ntar hasilnya ini. Nah, ini bisa dibaca. Ntar linknya aku kirim. Nah, ini tuh buat ya ini displaynya flex, ini udah displaynya flex ya. Terus katak ini dipindahin ke sini. Nah, pakai apa? Nah, di sini pakai justify content. Ini baca aja ya. Jadi di sini justify content. Habis itu ini ada flex star untuk ya ini defaultnya flex star, kalau flex n untuk yang berada di sini. Jadi itu justify content itu maksudnya tuh buat sumbu utama. Ini kan uh, displaynya kan flex, by default kan flex detectionnya kan row ya. Ya itu nggak usah paham dulu, nggak apa-apa sih. Yang penting ini kalau justify kontennya start itu artinya di sini start and misal ini wadahnya ya, ini yang blok biru ini wadahnya start and terus jadi juga start and gitu. Nah, justify content artinya kan gini ya, sumbu utama, berarti di sini ini start, ini end, berarti di sini bisa pakai flex end. Nah udah kayak gitu. uh, gini juga boleh sih, justify content end, nah gitu juga boleh. Nah terus kalau ini gimana, ini kataknya dipindahin ke sini ya, ini tinggal justify content apa, center kan, ini kan di tengah-tengah. Nah berarti di sini tuh justify content center. Nah udah deh, justify content center. Terus nah ini tuh uh, ini di pojok start, ini di center, ini di pojok end. Nah itu gimana ya, berarti space between. Ini bentar, ini kenapa nggak bisa justify content. Space-nya itu ada tiga ya. Hafalinya tuh gini, kalau display flag terus justify content-nya itu ada flex end, flex start dulu, flex start untuk yang di sini di pojok sini, pojok kiri, flex end untuk pojok kanan, center untuk tengah, terus space itu ingatnya gini aja, space by e. Nah artinya between, around, evenly, udah itu aja ingatnya. Itu kalau space by between, around, evenly, itu pakai between. Nah udah kayak gini. Ini ya kayak gini sih, coba kita, kok nggak bisa ya, justify content home, ini nggak di pojok, berarti around atau evenly gitu ya. Coba aja around. Nah justify content around. Terus ini justify content, coba aja justify evenly, coba evenly. Nah evenly enggak kan, between deh. Nah berarti ini between, berarti ini di pojok, ini di pojok, terus ininya di tengah gitu. Oke, sekarang align item ya. Nah tadi kan justify content tuh, justify content. Nah kenapa ini align item, ini align-nya bukan align content. Nah sebenarnya tuh align content itu dipakai kalau misalkan teksnya itu di wrap ya. Di wrap itu artinya dibungkus, by default kan no wrap, jadinya kan ini align item, jadi pakai align item. Ya mungkin itu udah advance ya. Sekarang ingat aja, justify content itu sumbu utama, align item itu sumbu yang satunya lagi gitu. Align item, nah ini konsepnya sama.
kalau misalkan di atas kan tadi startnya di sini ya, start center end. Nah kalau align item ya start center end gitu. Nah ini kan artinya kan end ya, berarti bisa pakai flex end, pakai ini flex end ini, atau bisa pakai end. Nah udah kayak gini. Terus sekarang ini, nah ini di center tuh gimana secara justify konten dulu deh. Displaynya flex, terus ya justify konten center ya, biar di tengah sini. Nah udah di tengah. Sekarang yang kita yang tengahnya yang secara vertikal ya, pakai align item. Jangan lupa di sini ada titik koma buat pemisahnya. Align itemnya juga center. Enggak, kalau center itu nggak bisa gini ya, nggak bisa flex center gini, nggak bisa, tapi harus center gini. Nah oke, sekarang ini gimana, mau atur justify konten dulu atau align itemnya dulu? Gimana kalau misalkan align itemnya dulu? Align item karena di bawah berarti n. Align item kurang s. Nah udah di bawah. Sekarang atur yang justify konten. Coba justify kontennya space between, bukan sih, pasti space around atau space evenly ini, karena ini kan nggak mentok. Nah space around. Oh ini terus kita atur flex directionnya ya. Ini kan flex directionnya kan by default kan row itu kan baris. Nah ini kan kebalikan ya, ini masih sama, masih baris, ini kolom, baris kolom. Nah ada row ini, kalau row reverse ya baris tapi dibalik, terus kolom, kalau kolom reverse ya kolom dibalik. Nah ini kan masih baris tuh, masih sesuai ya, ini sebaris gitu, maunya juga sebaris. Cuman ini kan dibalik, biru ini dari hijau kuning merah, jadi di sini merah kuning hijau, berarti kan dibalik tuh. Ya udah, berarti di sini tuh tinggal justify kontennya, bukan justify konten, sorry flex direction. Flex direction, terus ini kan row reverse kan kebalikan, row tapi dibalik berarti reverse. Tuh udah. Oke, sekarang ini ya, flex direction masih menggunakan flex direction. Cuman ini kan ngatur dari baris menjadi kolom. Nah itu gimana? Berarti ya masih sama, flex directionnya pakai gini ya, flex direction masih sama pakai flex direction. Ini masih row, ini defaultnya row. Kalau row reverse berarti kan dibalik, ini hijau kuning merah. Kalau row reverse berarti merah kuning hijau. Nah sekarang kita mau ubah ini kolom. Kolom tuh gimana? Berarti bukan pakai row lagi tapi pakai kolom. Nah gini, bentar laptopnya aku cas dulu deh. Nah oke, sekarang ini gimana? Pakai flex direction, bantu katak mencapai ini. Meskipun mereka tapak dekat, itu akan membutuhkan keduanya flex direction dan justify content untuk mencapai ke sana. Perhatikan bahwa kamu mengatur arah ke baris atau kolom terbalik mulai
mulai dan akhir juga terbalik. Berarti kita pakainya flex direction dulu. Kita atur supaya ininya tuh kebalik. Berarti kan perlu reverse. Nah, sekarang kita atur justify content karena ini kan kebalik ya. Kebalikan berarti ya startnya di sini, jadi startnya pindah ke sini. N-nya yang di sini kebalik, jadi N-nya yang di sini. Berarti kita atur jadi reverse ini kebalikan. Apa N gitu kan? Kok enggak ya? Untuk ini kayaknya enggak kebalik ya. Untuk justify content tetap start, tetap N meskipun row-nya di reverse ya gitu. Sekarang pakai flex direction sama justify content. Kita ubah dulu ke kolom flex directionnya. Biar jadi ini tuh biar ke bawah gitu. Nah, udah kolom kan. Sekarang ngapain? Sekarang atur justify content. Nah, ini kalau misalkan baris kan row gini deh. Aku jelasin pelan-pelan. Kalau misalkan row, justify kontennya kan ini ya, justify kontennya kan sumbu horizontal. Kalau misalkan di kolom ini tuh justify content bukan sumbu horizontal gitu bukan ya, tapi sumbu utama. Sumbu utamanya kan gini justify content. Kalau misalkan kita ubah ini jadi kolom, ya udah justify kontennya bukan gini lagi, tapi sesuai dengan yang ini yang kolom. Berarti kalau bariskan justify kontennya gini, kalau kolom justify kontennya gini karena sumbu utama. Berarti ini kita ubahnya pakai justify content, bukan align item. Nah, ini apa? Ini flex N atau N gini juga bisa. Nah, sekarang ini flex direction dan justify content masih sama. Ini kita ubah. Coba flex directionnya. Ini kan udah pasti kolom ya. Tapi ini kayaknya kolom reverse sih. Coba dulu kolom. Nah, ini kan harusnya kan merahnya di sini, terus hijaunya kan di sini tuh. Berarti kolom reverse. Oke, kayak gini. Terus sekarang ini kan kalau kolom kan justify content, maksudnya sumbu utama itu kan justify content, jadinya kan gini ya, bukan yang gini. Nah, kita atur justify content. Ini tuh kayaknya ini kan di pojok sini, ini di tengah, ini di pojok, berarti space between. Nah, kayak gini. Terus ini mau atur apa dulu? Mungkin ini ya, ini kan hijaunya kan harusnya di sebelah kanan. Nah, ini kan kebalik ya, berarti flex direction deh. Flex direction apa? Row reverse. Oke, udah kayak gini. Terus row reverse berarti nggak ngubah sumbu utama, justify content masih ke sini. Terus ini kan di tengah-tengah tuh. Berarti justify kontennya center. Terus untuk ngatur yang kesini kan pakai align item ya. Align itemnya apa? Flex N atau N gitu juga bisa. Nah, ini untuk yellow ya, order itu urutan. Jadi ya
kemarin untuk kartnya kan aku buatnya juga pakai order tuh. Order tuh defaultnya ini 0. Jadi kalau misalkan ada dikasih angka 1 aja, ntar eh, yang ke kanan gitu. Terus semakin besar ordernya itu semakin ke kanan, semakin kecil ordernya itu semakin ke kiri ya, kayak negatif positif, negatif positif gitu, kayak eh, koordinat kartesius lah. Jadi ini ini yellownya ini mau diubah ke sini. Ini kan defaultnya kan 0 0, ya udah berarti ini harus diubah ordernya jadi 1, ntar pindah ke sini. Jadi ini tuh order 1. Nah, gini. Oke, sekarang masih pakai order ya. Tapi ini yang merah. Nah, ini kan defaultnya kan 0. Berarti kita harus kasih order yang lebih kecil dari 0. Ya bisa min 99 ini ya bisa ya, tapi min 1 aja. Nah, kayak gini. Jadi ordernya semakin kecil semakin ke kiri, sedangkan semakin besar itu semakin ke kanan. Ini kan defaultnya kan 0, terus ini order dikasih min 1 berarti ini ke kiri gitu. Terus sekarang align self. Perhatikan properti lain yang dapat kamu terapkan untuk masing-masing objek adalah align self. Properti ini memiliki nilai yang sama dengan align item dan nilainya untuk item tertentu. Nah, biasanya kan kalau pakai align item itu kan semua ya, semuanya. Kalau pakai align self itu cuman ya satu aja, satu ini. Jadi ini tuh misalkan ada div, terus divnya itu ada ini ada kodok-kodoknya. Nah, cuman untuk kelas yellow ini khusus di item ini doang. Nah, kita bisa pindahin pakai align self. Nah, align self-nya apa? Ya ini propertinya hampir sama kayak align item. Di sini tuh start, center, end gitu. Oke, sekarang kita pakai gabungkan order dan align self untuk membantu katak mencapai tujuan mereka. Order berarti yellow. Nah, ini defaultnya 0 ya ordernya, berarti yellow. Kita pakai yang lebih dari 0, bisa gini, bisa, tapi nggak usah aneh-aneh, satu aja. Terus ini untuk kelas yellow ya, berarti ini buat ininya. Nah, ini kalau align item kan untuk semuanya. Ini align item kan di kontainer, sedangkan ini kan untuk elemen atau mungkin itemnya gitu kan. Nah, jadinya nggak pakai align item tapi pakai align self. And tuh udah gini. Terus nah ini kan kalau misalkan nggak di wrap itu kan jadinya kan pasti segaris. Kalau misalkan ada ditambah lagi ini kodoknya makin kecil, ditambah lagi kodoknya makin kecil, karena untuk memenuhi kontainer ini ya nggak bisa ke bawah, nggak bisa turun ke bawah, defaultnya kan gitu kalau flex. Nah, di sini kita bisa pakai flex wrap biar turun ke bawah kalau kontainernya itu nggak cukup. Kontainer itu maksudnya wadah. Nah, flex wrap defaultnya emang no wrap, kalau kita ubah wrap nah jadi gini. Oke, ini enaknya flag wrap dulu deh. Kita bungkus. Nah, udah kayak gini, berarti sekarang apa ini kan mengubah ya, ini baris jadiin kolom, ini baris jadiin kolom, ini baris jadiin kolom. Itu berarti untuk mengubah baris jadi kolom pakai flex direction kolom. Nah, kayak gini. Ini enaknya pakai flex wrap dulu biar kelihatan. Tuh udah ya. Sekarang mau apa?
Ini barisnya mau dijadiin kolom ya. Oh, ini ada shorthandnya. Untuk misalkan ini kan mau kolom, flex wrapnya wrap, terus flex directionnya kan kolom gitu kan. Nah, kita bisa pakai shortcut ini flex row. Ini arahnya, arah directionnya, terus ini wrapnya mau di wrap atau enggak. Jadi kita bisa pakai gitu. Ini shorthand untuk flex direction sama flex wrap. Jadi pakai flex directionnya mau apa? Tadi kan kolom ya. Kolom. Kolom tadi gimana ya penulisannya? Atau gini deh. Row reverse. Oh, memang belum kebalik, coba wrap. Oh, ini ya flex flow agak kurang sih. Kalau flex doang itu kan buat string, grow sama basis. Jadinya flex flow. Kita ulang. Jadi tadi kan kolom. Buat barisnya jadi kolom. Terus wrap. Nah, gini. Sekarang ini pakai align content. Nah, kalau misalkan flex wrap ini nggak bisa ya pakai align item kayak tadi. Nah, nggak bisa tuh pakai align item. Ini kan start ya. Nah, ini kan start. Nah, ini nggak bisa kalau misalkan udah pakai flex wrap. Kalau flex wrap itu bukan align item tapi align content. Nah, ini masih pakai align content. Ini berada di bawah ya ini. Berarti ini kan karena di wrap ya. Kalau misalkan nggak di wrap itu kan ya udah pakai align item bisa. Kalau ada wrap ya pakainya align content. Oke, sekarang kita mau kombinasikan flex direction sama align item. Nah, ini gimana? Kita ubah dulu gini, flex direction. Flex direction. Coba kolom. Kolom reverse berarti ini kan merah harusnya kan di bawah ya. Ininya harusnya di atas sini, berarti kolom reverse. Terus align kontennya. Nah, ini pakai align konten kenapa? Karena kalau ini kolom berarti untuk justify kontennya kan bukan horizontal lagi tapi vertikal tuh. Berarti align konten tuh kayak kebalikannya dari justify konten. Berarti yang di sini tuh gini. Berarti untuk sumbu yang ini yang horizontal berarti pakai align konten. Ini yang berada di tengah berarti center. Nah, gitu. Terus nah ini bawa pulang sekali lagi menggunakan properti CSS yang kamu pelajari. Nah, coba kerjain dulu. Jadi mau pakai apa? Pasti wrap ya, udah pasti tuh. Flex wrap. Nah, setelah wrap terus coba mungkin biar lebih enak ini deh, pakai flex flow kayak tadi.
flex tuh kita maunya kolom reverse, jadi kebalikannya. Kolom reverse, terus wrap reverse kayaknya juga ada di properti. Nah, di properti flex coba wrap reverse. Nah, udah kayak gini. Habis itu justify content ya, ini kan udah kolom tuh. Kalau udah kolom berarti justify content, bukan lagi yang sumbu ini, berarti sumbu yang di sini. Justify content ini maunya di tengah, berarti pakai justify contentnya center. Nah, kalau misalkan udah ke sini terus ini mau ubah ke sini, kalau ini justify content berarti di sini align item. Ini udah di kolom ya, udah menjadi flex directionnya kolom, berarti justify content sama align itemnya kebalik tuh. Di sini align ada wrap, berarti nggak bisa pakai align item, kayaknya pakai align content karena ini wrap ya. Kalau wrap nggak boleh tuh pakai align item. Terus mau apa, berarti sini start, center, and berarti start. Mungkin bukan start tapi space. Coba dulu diubah. Oh, ini di pojok sini berarti space between. Nah, udah sih kayak gini doang. Nah, udah kelar. Ini kalau udah bisa ya kayak gini, udah paham konsep-konsep CSS Flex.